Selamat pagi semuanya, semangat pagi untuk Anda yang luar biasa dan yang selalu menonton video-video di channel Motivation in Car. Dan kali ini saya akan membahas beberapa keunggulan investasi di OVO Invest dan cara mudah investasi di OVO Invest. Yuk cekidot. Ya, kalau Anda sudah pernah nonton saya sebelumnya mengenai OVO dan OVO Invest, tentunya saya sangat menyukai aplikasi yang satu ini. Kenapa? OVO adalah salah satu dari e-wallet yang lumayan pertama untuk memberikan fitur-fitur investasi. Kalau dulu cuma ada satu produk saja, dulu sangat awal, kemudian sekarang ada dua produk, terakhir itu ada dua produk, punyanya Bareksa sama punyanya OVO sendiri. Kemudian sekarang saya lihat ada 5 produk. Ada 5 produk, mulai dari ini Syariah Syailendra OVO Bareksa Tanah Tunai Liquid, kemudian Manulife OVO Bareksa Liquid, Cipta OVO Ekuitas, Itspring Investment Value Discovery Kelas A, Bahana Syariah Fund Kelas O. Yuk kita bahas. Yang pertama adalah kenapa kita perlu investasi di OVO. Keunggulannya apa? Kalau bagi saya, kalau Anda yang sudah punya aplikasi OVO di HP Anda tidak perlu menginstal aplikasi lain lagi untuk Anda mau berinvestasi. Ya kan, kalau kita ada banyak aplikasi untuk investasi, mulai dari Bibit, Ajaib, Pintu, Toko Kripto, dan lain-lain. Ini adalah platform-platform yang kita welcoming untuk kita belajar investasi, start from uang 10.000, 100.000 seperti itu. Nah, tapi kalau kita sudah punya OVO, orang-orang yang sudah punya HP agak lama, sudah main e-wallet agak lama, pasti punya OVO di dalamnya. Walaupun mungkin sekarang nggak terlalu dipakai, tapi dulu kan sering dipakai. Nah, OVO ini sudah menyediakan fitur investasi. Kalau dulu cuman ada 1 atau 2, sekarang sudah ada 5. Jadi kalau kita mau investasi, nggak perlu install banyak aplikasi yang mungkin membingungkan bagi Anda, atau di HP Anda tidak memungkinkan untuk menginstal banyak aplikasi. Toh isinya sama aja. Intinya adalah belajar investasi. Nah, mari kita mengefisienkan HP kita. Kalau cuma mau belajar investasi, start from 10.000, 100.000, ya udah pakai OVO aja. Kemudian yang saya suka dari OVO satu lagi adalah dia angka yang tertera di sana itu sudah net. Itu sudah net. Misalnya yaitu yang kita bayarkan, itu yang adalah kita terima tampilan di HP-nya. Tampilan di HP itu sudah net, nggak ada potongan biaya 1%, 2% lagi. Mungkin kalau ditransfer ke OVO Cash harusnya nggak ada potongan lagi, tapi kalau ditransfer ke bank itu pasti ada kena biaya transfer antar bank, seperti itu lumrah. Nah, kemudian kalau saya mencermati OVO Invest yang sekarang ini, menurut saya jauh lebih menarik. Nah, cuman mungkin saking menariknya kita jadi bingung mau investasi gaya apa, atau seperti apa, atau bagaimana cara memulainya. Kalau dulu enak, cuman satu produk, ya udah adanya ini cuman beli, buy, terus kemudian ditunggu kalau ada profit, ya mau diambil atau ditambah, terserah. Itu Anda bisa saksikan video saya yang sebelumnya mengenai hal itu. Nah, kalau saya melihat ini ada beberapa, kemudian pilih yang mana. Kalau saya ditanya pilih yang mana, nomor 1 saya akan jawab pilih semuanya. Karena saya punya masalah dengan memilih. Maksudnya apa? Kalau bisa punya 5-5-nya, kenapa harus milih salah satu? Kalau bisa milih semuanya, kenapa? Maka kita akan memitigasi risiko. Kalau kita lihat, kita bedah satu-satu produk dari OVO Invest ya. Ini adalah Syariah Syailendra OVO Bareksa Tunai Liquid. Kemudian ini ada
keterangannya reksadana pasar uang. Nah, berarti ini adalah masuk ke kategori pasar uang. Pasar uang itu punya risiko paling kecil. Sama seperti Manulife OVO Bareksa Liquid. Ini juga reksadana pasar uang. Kita lihat returnnya. Keuntungan per 6 bulannya mereka di angka 1-2%. Kemudian berbeda dengan Cipta OVO Ekuitas. Ini adalah reksadana saham. Keuntungan 1 tahunnya itu mereka di angka plus 38%. It means kalau kita beli 1 tahun lalu kita sudah profit 38%. Tetapi ini sesuai juga dengan profil risiko kita. Kalau kita mau yang high gain juga harus siap menerima high risk. High risknya apa ya? Turunnya juga jauh lebih banyak dibanding yang reksadana pasar uang. Kemudian ada Eastspring Investment Value Discovery Class A. Ini juga adalah reksadana saham. Returnnya cukup menggiurkan 22,94%. Kemudian ini adalah ada Bahana Mes Syariah Fund kelas O, reksadana pendapatan tetap. Nah, kita lihat pendapatan tetap ini resikonya moderate, resikonya sedikit di bawah low risk, sedikit di atas pasar uang. Jadi kalau pasar uang itu biasanya instrumennya dimasukkan ke deposito, ke tabungan, seperti itu. Kalau yang pendapatan tetap ini biasanya di obligasi pemerintah, returnnya biasanya lebih tinggi dari deposito sedikit. Ini di angka 4,41%. Jadi ada banyak pilihan yang sudah OVO berikan kepada kita. Kalau saya sangat menyetujui bahwa kita tidak boleh memasukkan atau menaruh semua telur kita di satu keranjang saja. Kalau saya melihat kelima produk ini, ada 2 produk yang pasar uang, ada 2 yang saham, ada 1 yang pendapatan tetap. Ini sudah komposisi yang sangat pas, yang sangat ideal untuk kita bisa belajar mengenai investasi, untuk kita mencoba untuk investasi di awal. Kalau saya misalkan ada duit 1 juta misalkan, saya akan masukkan 200.000 ke masing-masing produk. Semudah itu, nggak perlu dipikir terlalu ribet untuk alokasi dananya. Jadi untuk investasi, untuk bisnis, kita perlu memikirkan dengan sangat mengenai 1, aman tidak, 2, risikonya. Jadi kalau ngomong tentang keamanan, OVO saya bilang ya ini sudah termasuk yang aman. Kenapa? Kantornya jelas, kemudian sudah beroperasi sudah lumayan lama, pemiliknya juga jelas siapanya, terus kemudian dia juga bekerja sama dengan fund manager yang juga bonafit, Manulife, Bareksa. Ini kalau dibilang dari sisi keamanan ini sudah aman. Kemudian risiko reksadana menurut saya adalah instrumen investasi dengan tingkat keamanan yang lumayan tinggi. Jadi kita nggak perlu terlalu khawatir. Nah, di antara 5 produk ini, kalau kita memilih salah satu, ya menurut saya sih lebih baik kita memilih 5-5-nya. Misalkan daripada duit 1 juta saya ditaruh di misalkan pasar uang, itu pandangan saya udah otomatis ya mentok-mentok 2% setahun. Itu pandangan saya sih seperti itu. 2% setahun. Kalau cuma duit 1 juta kita ngendon duit selama 1 tahun, berarti kita cuma dapat duit 20.000 dalam waktu 1 tahun. Itu ya sedikit ngapain gitu ya, mending tak habisin. Enggak juga. Nah, kalau saya taruh 1 juta ini di pasar uang, ada bayangan-bayangan akan profit kurang lebih 30-40% per tahun. Menggiurkan nih. Tetapi kalau dilihat dari risikonya, bisa juga duit 1 juta ini kita akan floating loss di angka 30-40% juga, atau bahkan 50%. Itu
risiko itu pasti ada. Kalau di pasar uang kayaknya hampir nggak mungkin kita floating loss di angka 30-40%. Jadi seperti itu. Jadi high gain, high risk, low gain, low risk. Kita pilih yang mana. Kemudian ada di pendapatan tetap. Pendapatan tetap sedikit lebih tinggi daripada deposito, tapi ya so-so aja. Kalau profil resiko kita ada di konservatif, it's okay, ambil dua instrumen ini, pasar uang dan pendapatan tetap. Kita nggak perlu bingung, kita nggak perlu khawatir ini akan ke floating loss dan lain-lain, nggak kepikiran, nggak usah. Tapi kalau Anda ada di moderate atau di agresif, Anda boleh coba, kalau menurut saya sih, hantam rata semuanya. Misalnya 1.200.000-an masing-masing produk, atau Anda punya 5 juta, 1 jutaan di masing-masing produk. Nanti kalau sahamnya lebih bagus kan eman, kalau itu tidak banyak dan lain-lain. Kita nggak ada yang tahu tentang masa depan. Kita nggak bisa prediksi ke depan ini saham akan lebih bagus atau akan sedang anjlok. Nah, ini adalah mitigasi risiko yang harus kita lakukan. Ini adalah sebuah proses dari kita untuk kita. Artinya apa? Kita mengontrol diri kita, mengontrol mental kita, kita mengontrol ekspektasi kita mengontrol rasa waspada kita untuk kita mencoba berinvestasi dengan aman dan nyaman. Iya nggak sih? Kalau misalkan dari 1 juta ini 200.000-an ke masing-masing produk, jadi tadi pasar uangnya adalah 2 produk, berarti 200.000, kemudian ada saham, ada 200.000, ada satu lagi berapa tetap 200.000. Kalau saya melihat yang kemungkinan high risk dan high return ini adalah yang 2 saham. Jadi minimal uang saya yang 60% ini aman. Nggak mungkin, boso kasare, nggak mungkin hilang. Kalau yang saham ada risiko untuk floating loss, mungkin 50%, 60% ada risiko itu. Tetapi kan 50% dari 40%, it means cuman 20-an% mungkin. Nah, itu yang membuat saya merasa aman dan nyaman dalam berinvestasi. Kalau Anda, terserah Anda bagaimana Anda nyamannya. Tapi kalau untuk pemula, gak usah banyak pikir, hantam rata semua aja. Kalau Anda punya 100.000 misalkan, 20.000-an masing-masing produk. Tapi mungkin ada minimal deposit dan lain-lain. Tapi kalau so far cuman minimal 10.000, Anda bisa start from 20.000. Ini minimal pembelian 10.000, kemudian yang saham minimal pembelian 10.000, yang pasar uang juga 10. Nah, ini minimal 10.000 semua. Anda kalau punya duit 100.000, Anda coba 20.000-an kali 5. Anda punya duit 1 juta, Anda coba 200.000-an kali 5. Anda punya duit 10 juta, 2 jutaan kali 5. Semudah itu untuk kita bisa menetapkan anggaran untuk berinvestasi di awal. Nah, setelah Anda melihat misalkan monthly, quarterly, Anda kayaknya aku mau menambah deh untuk yang high risk-nya, silakan Anda tambah sedikit demi sedikit sesuai dengan kenyamanan Anda. Jangan sampai kita sudah berharap tinggi tapi kita tidak siap, tidak mau menerima risikonya. Itu pandangan awal saya mengenai OVO Invest di aplikasi OVO. Saya akan coba terapkan skema ini, nanti saya coba akan report kepada Anda mungkin per 3 bulanan gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Bye bye, thank you.